Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Novitasari dari SMK Pemuda 3 Kesampen dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan mengekspo dan mempromosikan Kota Jepara. Bicara Kota Jepara. Berbicara Kota Jepara tidak bisa dilepaskan dengan Raden Ajeng Kartini, tokoh perempuan Jawa yang memperjuangkan humanisme dan kesejahteraan perempuan di masa kolonial. Kabupaten Jepara terletak di pantai utara atau Pantura Timur, Jawa Tengah yang bagian barat dan utaranya dibatasi langsung oleh laut. Jepara adalah daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Salah satu wilayah dari Kabupaten Jepara adalah Kepulauan Karimun Jawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Nama Jepara berasal dari kata ujung para, ujung mara, dan jumpara. Artinya adalah tempat permukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Diceritakan di masa lalu, ada sekelompok penduduk yang diyakini dari Yunan Selatan yang tinggal di sebelah utara Pulau Jawa. Kala itu, Jepara masih terpisah oleh Selat Juwana. Yang pertama, Perang Obor, tradisi unik khas Jepara. 2. Tari Tayub. Ketiga, tradisi emprak. Inilah perpaduan seni dan budaya di kota Jepara. 4. Pesta Lomban Jepara. 5. Tari Kridajati Jepara. Yang terakhir adalah Pesta Berantan Jepara. Wisata di Jepara berikut ini. 1. Taman Nasional Karimun Jawa. Gugusan yang terbentuk lebih dari 20 pulau kecil ini dikembangkan sebagai wisata taman laut dengan banyak spot menarik. Kamu bisa snorkeling untuk menyaksikan indahnya biota laut, singgah di penangkaran hiu, trekking ke hutan mangrove, mengunjungi banyak pantai sekaligus wisata kuliner hingga wisata religi. Yang kedua, air terjun Jurang Nganten. Air terjun Jurang Nganten terdiri dari tebing tegak dengan kucuran air cenderung tenang. Air terjun setinggi 50 meter ini bisa ditempuh dengan berkendara selama 40 menit dari pusat kota Jepara. Untuk mengunjungi ke sana, kita perlu trekking sekitar 500 meter dengan medan yang lumayan terjal. Tetapi begitu sampai di sana, gemericik air dan juga pepohonan yang asri bakal langsung menyambutmu, apalagi suasananya tenang karena belum banyak terjemah wisatawan. Lokasi Dukuh Turung, Desa Tanjung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Yang ketiga, Pantai Banteng Portugis. Di pinggir pantai ini berdiri banteng Portugis yang sudah ada sejak 1923 dan menjadi cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Banyak orang yang datang untuk berenang di pantai. Tepian pantainya tak berupa pasir, melainkan batuan dan tebing. Banyak yang memanfaatkan untuk memancing. Fasilitasnya sudah cukup lengkap, mulai dari kamar mandi hingga gazebo untuk bersantai. Lokasi Jalan Banteng Portugis, Tayu, kilometer 48, Donorejo, Banyumanis, Donorojo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Yang keempat, Pulau Panjang. Pulau seluas 19 hektar ini dikelilingi perairan dangkal yang sangat jernih dan dipenuhi terumbu karang. Udara bersih serta lingkungannya yang asri jadi daya tarik utamanya. Ditambah lagi Pulau Panjang belum terlalu padat pengunjung, rasanya seperti menghuni pulau pribadi. Beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan selain bersepeda antara lain snorkeling, berkemah, hingga wisata religi menuju makam Syekh Abu Bakar bin Yahya Ba'alwi. Lokasi Ujung Batu, Jepara, Jawa Tengah. Pantai yang pertama adalah horok-horok. Horok-horok terbuat dari pati pohon aren yang diambil dengan cara disisir. Hasilnya berupa butiran-butiran mirip styrofoam yang kemudian dibersihkan dan dikukus hingga matang lalu didinginkan. Horok-horok biasanya dimakan bersama sate kikil, soto, bakso, gulai, dan sayur pecel. Tapi bisa juga diberi santan dan gula pasir sehingga menjadi bubur manis.
Yang kedua, moto belong. Moto belong berarti mata melotot. Kue bahasa ini memang terlihat seperti mata yang sedang membelakang. Moto bolong terbuat dari singkong parut yang diperas dan diberi pewarna, lalu ditempel membungkus sebuah pisang yang sudah dikupas. Adonan moto belong yang terbentuk lonjong kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus. Jajanan tradisional ini disajikan dengan parutan kelapa yang diberi gula dan garam. Yang kedua, pindang serani. Sajian pindang serani sebenarnya juga ada di kuliner Betawi. Bedanya, pindang serani khas Jepara tak memakai kecap sehingga kuahnya lebih bening. Pindang serani tidak menggunakan ikan pindang atau ikan yang awetkan dengan digarami, melainkan ikan seperti bandeng, kerapu, nila, mujair, patin, dan lain-lainnya. Rondo Royal. Makanan khas Jepara berikutnya adalah rondo royal. Rondo royal atau monyos adalah cemilan yang terbuat dari tapai singkong yang dilumatkan, dicelupkan dalam adonan tepung basah, lalu digoreng. Rasanya manis agak asam. Tempong, melimpahnya ikan teri hasil tangkapan nelayan membuat orang Jepara memikirkan cara agar ikan kecil-kecil ini bisa tahan lama. Terciptalah alias brenyik yang bisa dijadikan stok laut kering, bekal untuk keluar kota, bahkan sumber penghasilan tambahan sebagai produk oleh-oleh. Yang terakhir adalah tempong. Tempong adalah teri mentah yang digarami, dibentuk bola kecil atau kepalan sehingga mirip bakwan, lalu dijemur hingga kering. Tempong dimasak dengan cara digoreng, begitu saja atau dikukus dengan tambahan bawang merah, bawang putih, dan cabai iris, serta penyedap sebagai teman makan nasi hangat. Enak banget. Di antara makanan khas Jepara di atas, mana yang pernah kalian coba? Jika kalian mengunjungi Jepara, jangan lupa kuliner ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.